Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan yang baru. Kita bersyukur atas kesempatan di mana kita dapat bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Ini semata-mata adalah anugerah Tuhan Yesus Kristus yang harus kita terus sadari dan syukuri. Warta lisan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara diundang untuk mengikuti berbagai kegiatan gereja yang dilakukan secara daring. Informasi lengkap mengenai jadwal kegiatan dan alamat tautannya dapat diambil dalam apps GKI Gunsa. Silakan Bapak Ibu mengunduhnya melalui www.gkigunsa.com. Demikian warta lisan hari ini. Marilah kita menenangkan diri sejenak sebelum kita memasuki ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah dan senantiasa memimpin kita melewati hari demi hari dalam minggu yang telah kita lalui. Dan sekarang Dia yang penuh kasih mengundang kita untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Marilah kita menaikkan pujian kepada Dia. Kita memasuki kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai setiap saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah memberikan pengalaman yang senantiasa membuat kita senang. Tetapi Tuhan memberikan beragam pengalaman agar kita dapat terus bertumbuh bahkan menjadi pemenang. Syukurilah semua pengalaman tersebut dan jalanilah dengan penuh ketabahan dan pengharapan. Karena sesungguhnya Tuhan senantiasa merancangkan kebaikan bagi setiap kita. Terpujilah Tuhan karena kasih karunia dan kemurahan-Nya. Sekalipun
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita menghampiri Dia di dalam doa untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam berbagai pengalaman yang Tuhan karuniakan, serta kesempatan yang Tuhan berikan, tidak jarang kami berkeluh kesah karena apa yang kami dapatkan tidak sebagaimana yang kami harapkan. Kami acap kali melakukan protes diam-diam dan menganggap Engkau bersikap tidak adil terhadap kami. Dan ketika pengalaman itu terasa semakin menekan kami justru mencoba menyelesaikannya dengan kekuatan kami sendiri. Padahal Engkau menantikan kami untuk datang dan menjumpai dirinya. Tuhan, ampunilah kami. Jika demi untuk menyenangkan kemanusiaan kami tidak terlalu memperdulikan apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Ketika kami bahkan menganggap dosa sebagai sebuah kewajaran dan kerap kali memberikan permakluman, sehingga apa yang seharusnya kami tinggalkan cenderung kami ulang dan terus kami ulang. Tuhan, dalam kerendahan hati kami memohon pengampunan-Mu. Tolonglah juga agar kami dapat menjalani kehidupan kami sebagaimana yang Kau kehendaki. Dalam nama-Mu kami menaikkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Saya mengundang saudara untuk berdiri. Bagi setiap kita yang dengan jujur dan sepenuh hati mengakui dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-20 menuliskan demikian. Berfirmanlah Tuhan, Aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kita memohon pimpinan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bila Tuhan memimpin, menolong dan memampukan kita untuk mengerti dan memahami kehendak-Nya. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu. Kami memohon pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kami memohon biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu. Dalam segala keterbatasan kemanusiaannya Tuhan memampukan dia. Biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan dengan bahasa yang sederhana dan jelas untuk dimengerti, yang melaluinya Tuhan menyapa setiap kami. Bapa di surga, berfirmanlah dan berkata-katalah. Kami sedia untuk mendengarkannya dengan baik. Dan kami juga bersedia untuk melakukannya dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya kembali mengundang saudara untuk berdiri. Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang demikian firman Tuhan. Yesaya 35 ayat 4 sampai 7. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikian firman Tuhan, saudara. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mary Manachi dan suaminya memiliki 2 orang anak yang diberi nama Mary Lou dan George. Mary Manachi adalah seorang perempuan pengidap anemia coli. Dan ternyata penyakit kelainan genetik yang langka itu menurun kepada kedua anaknya, Mary Lou dan George. Dan penyakit langka tersebut bisa berakibat fatal bagi keduanya sebelum keduanya memasuki usia 20 tahun. Bagi Mary dan suaminya hampir-hampir tidak ada masa depan. Semuanya tampak gelap. Mereka tidak lagi mampu merancang masa depan dengan baik. Mereka hanya dapat menunggu dan terus menunggu sampai saatnya semua yang buruk itu tiba. Hingga sekali waktu Mary Manachi memasuki kamar anak-anaknya. Dan ketika dia memasuki kamar anak-anaknya, dia menjumpai Mary Lou sedang membuat sebuah pin yang indah, dan katanya itu akan dijual pada sebuah pameran kerajinan tangan. Mary Lou berkata kepada ibunya, "Aku mensyukuri kesehatanku, dan aku akan mencari uang semampuku agar aku dapat melanjutkan pendidikanku perguruan tinggi." Sementara George mengatakan bahwa dirinya selama ini baik-baik saja dan dia akan menjadi seorang geologis. Saudara, saat itulah Mary Manachi mengubah semua persepsinya tentang kehidupan, mengubah semua persepsinya tentang masa depan.
Yang selama ini dia cuma menunggu kapan saat buruk itu tiba. Dan dia menyimpulkan, jika mereka berdua begitu mencintai hidup, haruskah aku menjadi pesimis tentang hidup? Haruskah aku menjadi pesimis tentang masa depan? Dan mulai saat itu pengharapannya kembali hidup. Masa depannya tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan buat dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang, mungkin juga kita kerap kali merasa begitu terpuruk, merasa begitu sangat tertekan, merasa menjadi orang yang paling malang karena beban yang harus kita tanggung. Dalam situasi yang demikian, maka pengharapan akan menolong setiap orang, menolong setiap kita untuk dapat melihat kemungkinan-kemungkinan di balik perasaan tertekan karena beban yang harus dipikul. Nah, hal yang demikianlah yang diperdengarkan oleh Yesaya kepada umat Tuhan. Ketika mereka harus menjalani kehidupan di padang gersang, bahwa pengalaman hidup yang dijalaninya memang berat, pengalaman hidup yang harus dijalaninya memang tidak mudah. Dalam situasi yang demikian, banyak orang kemudian mulai kehilangan semangat, kehilangan pengharapannya untuk terus melangkah, untuk terus maju. Hati mereka dipenuhi oleh keraguan, hati mereka dipenuhi oleh rasa sangsi akan masa depan yang lebih baik, yang mungkin akan mereka alami, mungkin akan mereka jalani. Saat itulah beban yang mereka tanggung tampak lebih besar daripada kemampuan mereka untuk menanggung beban itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, tidak jarang perasaan tertekan karena beban kehidupan berdampak jauh lebih berat daripada beban itu sendiri. Tidak jarang perasaan tertekan karena beban kehidupan berdampak jauh lebih berat daripada tekanan kehidupan itu sendiri. Perasaan takut, perasaan cemas yang berlebihan akan menjadi beban tambahan yang lebih berat yang harus ditanggung daripada beban yang sesungguhnya. Perasaan khawatir, perasaan tidak tenang yang tidak terkendali akan menjadi beban baru yang tidak lebih ringan dari beban yang sebenarnya. Dan hal itulah yang menimbulkan rupa-rupa keluhan baru dalam kehidupan kita yang mengikuti kita, sehingga kita menjadi semakin susah. Umat Tuhan pada waktu itu mulai berkeluh kesah. Mereka mulai marah, mereka menjadi tawar hati. Saat itulah firman Tuhan datang kepada Yesaya, dan Yesaya meneruskan kepada umat untuk dapat saling menguatkan. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, lewat apa yang Yesaya sampaikan, maka setiap kita diingatkan bahwa ketika segala sesuatu tampak berat, ketika segala sesuatu tampak gelap, maka kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang menyatakan kuasanya. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang akan menyatakan kasih-Nya pada waktunya. Ayat 5 sampai dengan ayat 7 adalah ayat-ayat yang hendak menyatakan kepada setiap kita bahwa Tuhan dalam segala kuasanya mampu menghadirkan kebebasan. Tuhan mampu mengubahkan apa yang tampak tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Tuhan bisa menyatakan apa yang dinantikan menjadi sebuah kenyataan di dalam pengharapan yang terus hidup. Di mana mata yang buta akan dicelikan, telinga orang tuli akan dibuka, orang yang lumpuh akan berjalan dan melompat, orang bisu akan bersorak-sorai, mata air akan memancar di padang gurun dan padang belantara, tanah pasir akan menjadi kolam, tanah kersang akan menjadi sumber air, di tempat serigala akan berbaring, akan tumbuh tebu dan pandan. Saudara-saudara, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang menghendaki keteraturan. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang menghendaki kebaikan. Dan baiklah kita menjalaninya. Menjalaninya dengan kesabaran. Menjalaninya dengan semangat. Menjalaninya dengan tetap berpengharapan. Dia, Tuhan, memang tidak kasat mata
tampak oleh kita. Dia Tuhan. Mungkin kehadirannya juga tidak terlalu terasa. Lebih lagi ketika fokus kita melulu hanya kepada pergumulan-pergumulan kita, kepada kesusahan-kesusahan kita. Tetapi percayalah, kuasanya itu sempurna dalam tiap karyanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya hendak menutup perenungan kita dengan sebuah kisah. Kisah tentang koloni tikus, keluarga tikus yang membuat rumah di bawah sebuah piano besar. Bagi tikus-tikus tersebut, musik adalah sehari-hari mereka. Buat mereka, musik selalu mengisi ruangan yang gelap dengan melodi serta harmoni yang indah. Mula-mulanya para tikus terkagum-kagum mendengarkan musik tersebut. Mereka memperoleh kenyamanan, mereka mendapatkan keajaiban karena berpikir bahwa ada seseorang yang telah menghadirkan musik itu bagi mereka, sekalipun orang itu tidak terlihat. Koloni tikus selalu bercerita tentang pemain hebat yang tidak terlihat itu. Kemudian seekor tikus petualang suatu hari memanjat hingga sampai ke dalam piano. Dan kemudian dia kembali kepada koloninya, kembali kepada keluarganya dengan membawa penjelasan rinci tentang bagaimana musik itu diciptakan. Dia berkata, rahasianya adalah kawat dengan berbagai ukuran yang terentang kuat dengan vibrasi, dengan getar dari waktu ke waktu, dan menghasilkan bunyi, menghasilkan nada yang indah. Sementara tikus kedua pergi ke sana dan kembali dengan cerita tentang palu. Katanya banyak palu menari-nari dan melompat-lompat di atas kawat-kawat tadi. Begitu selanjutnya ketika tikus lain ikut memeriksa, mereka kembali dengan pendapat yang berbeda-beda. Semuanya membingungkan. Hingga akhirnya para tikus menyimpulkan bahwa mereka hidup di dunia yang benar-benar mekanis. Dan cerita tentang pemain tak terlihat dianggap hanya sebuah mitos belaka. Meskipun demikian, saudara, pemain yang tidak terlihat itu tetap saja bermain. Dia tetap bermain, dipercaya ataupun diragukan keberadaannya. Hal itu tidak mempengaruhi apa-apa. Dia tetap bermain dan terus bermain, menghadirkan harmoni dan keindahan. Dan itulah Tuhan yang kita imani. Itulah Tuhan yang selalu menemani dalam ruang gelap yang acap kali kita tidak mengerti karena pengalaman-pengalaman berat yang harus kita tanggung. Itulah Tuhan yang kita imani. Sekalipun acap kali kita tidak bisa menjumpainya secara langsung, kita tidak bisa melihat secara nyata, tetapi Dia ada. Tidak terlalu penting apakah kita mempercayainya atau tidak, meyakini atau tidak kehadirannya. Toh Dia tetap menyatakan kuasanya, menyatakan kasih-Nya, dan kita tetap bisa menikmatinya. Oleh karena itu, saudara, mari kita lanjutkan perjalanan kita di tengah-tengah situasi yang tidak sepenuhnya baik ini. Sambil kita mau mengingat apa yang Dia serukan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Amin.生命中狂风和暴雨接连不断，
主耶稣。我要永永远远爱主耶稣，我要永永远远爱主耶稣，却生命中狂风和暴雨也不断来，我仍然永永远远爱主耶稣。哦啊，天父，这是我爱你儿女，祝你悦纳我全部的生命。哦啊，天父，这是我爱你儿女，使用我们全部你的生命。Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sendiri berdiri dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kasih setia, anugerah dan rahmat-Mu yang memungkinkan kami untuk boleh terus maju, berjalan dalam langkah yang gontai sekalipun. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu, agar kami boleh tetap menetapkan hati kami, tidak takut karena Engkau menyertai kami.
Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan bersama dengan banyak orang bagi situasi di tengah negeri ini. Tuhan tolonglah bangsa kami. Berikanlah kepada kami pemulihan, kesehatan yang baik bagi seluruh anggota masyarakat kami. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk kembali menikmati kenormalan kami. Berikanlah kami juga kesempatan untuk kembali menikmati ibadah-ibadah di dalam perjumpaan. Pelayanan-pelayanan bersama dalam kesibukan. Berikanlah kami menikmati kebersamaan dengan teman dan sahabat yang sampai saat ini masih belum bisa kami rasakan. Oleh karena itu Tuhan memberkati semua upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah demi untuk menekan dan bahkan menghapus semua kasus COVID yang saat ini masih terjadi. Bapa di surga, kami juga berdoa bersama dengan mereka yang saat ini terdampak karena kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan. Berikanlah kepada kami semangat untuk membangun solidaritas positif, saling menguatkan, saling menanggung, saling menghiburkan satu terhadap yang lain. Tuhan juga memberkati gereja Tuhan. Jika sampai saat ini kami belum bisa menikmati persekutuan dalam perjumpaan, biarlah semua pelayanan-pelayanan yang dikerjakan boleh tetap menjadi bagian yang di dalamnya Tuhan menguatkan iman percaya kami. Dan Tuhan tetap memelihara pengharapan kami. Sampai pada waktunya nanti, ketika Tuhan mengizinkan, maka kerinduan yang sama boleh tetap terpelihara dalam panggilan bersama yang kami kerjakan. Kami percayakan segala sesuatunya, hidup dan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan menuliskan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Kecapi mari berpuji.
Mari kita naikkan doa persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan, karena kami berkesempatan menyatakan akta syukur kami ke hadapan-Mu. Ampuni kami jika kami belum dapat memberikan yang terbaik dalam persembahan kami. Dan dalam pertolongan Tuhan, biarlah ke depan kami dapat memberikan yang lebih baik lagi, karena Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan, sumber segala berkat, kami menaikkan doa syukur kami kepadamu. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mempercayakan kehidupan bagi kita untuk kita jalani. Tuhan mempercayakan kepada kita berbagai pengalaman untuk pertumbuhan kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat menghadirkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah dalam pertolongan Tuhan kami mampu melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sekarang lihatlah sekeliling kita. Hadirlah untuk menyatakan cinta kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kalau Tuhan perkenankan kita lepas dari lilitan virus COVID-19 yang menakutkan dan kita dinyatakan sembuh secara medis, itu bukan tanpa tujuan. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi alat di tangannya, menyelamatkan orang yang sedang dililit virus yang sama. Hal itu mungkin apabila kita mau berbagi plasma dengan mereka yang sedang terbaring sakit karena keganasan virus yang sama. Jadi perbedaan
kematian sebesar 29.000 lebih tinggi pada saat terapi plasma tidak dilaksanakan secara maksimal. Ini Kita disembuhkan supaya kita menyembuhkan. Itu pesan penting yang hendak Tuhan sampaikan di tengah pandemi yang berkepanjangan. Bagi saudara-saudara yang sudah 2 minggu dinyatakan sembuh dan masih belum sampai 3 bulan dari waktu kesembuhan, dan bagi perempuan ia belum pernah hamil. Apabila saudara tergerak untuk menjadikan plasma saudara menjadi berkat Tuhan bagi sesama, saudara dapat menghubungi Penatua Yap Andreas Kustandi, nomor handphone 0816 858 510. Bapak Temi Purnama 0817 9873 873. Saudara Evan Timothy Wijaya 0896 9271 7495. Nama saudara akan dicatat di data pendonor plasma selama 2 bulan 2 minggu. Apabila saudara mendaftar pada hari ke-14 setelah saudara dinyatakan sembuh. Sehingga apabila ada anggota jemaat atau simpatisan gereja atau anggota masyarakat yang membutuhkan plasma dan golongan darah dan resusnya cocok dengan saudara, kami dapat dengan segera menghubungi saudara. Saudara dapat menjadi berkat bagi sesama, dan di dalamnya saudara mendapatkan berkat yang tidak terfahami oleh akal budi. Berbagi plasma dengan sesama ternyata bukan saja bisa menyelamatkan nyawa sesama kita, tetapi juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Tuhan memberkati. Ayo sadar diri. Demi keselamatan bersama menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menyusun protokol kesehatan dan berbagai program, vaksinasi, pembatasan, dan sebagainya. Semua dibuat agar kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak, untuk ikut memutus rantai penularan. Namun jika tidak ada kesadaran, semuanya tidak akan jalan. Sadarilah bahwa dengan mengerjakan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, kita ikut menyelamatkan diri kita dan orang lain. Keselamatan diri dan orang lain adalah tanggung jawab moral orang beriman. Sadarilah bahwa pandemi ini bisa dikendalikan jika kita bergotong royong melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melanggar apa yang tidak boleh dilakukan. Virus penyebab COVID-19 tidak bisa berpindah atau menular dengan sendirinya tanpa peran manusia memindahkan atau menularkannya. Sadarilah bahwa kita adalah mitra Allah yang bekerja untuk misi keselamatan yang memulihkan. Dukunglah dan bekerja samalah dengan siapa saja yang mengupayakan keselamatan bersama di dunia ini. Yesaya 42 ayatnya yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Tuhan memberkati. We satisfy your soul.